Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rahmawati, mengajar di SMA Negeri 34 Jakarta, mengampu pelajaran Pendidikan Keterampilan dan Kewirausahaan atau PKWU. Pentingkah kita mempelajari PKWU atau Pendidikan Keterampilan dan Kewirausahaan? Pada umumnya, terutama siswa SMA, setelah tamat sekolah, kebanyakan mereka melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Tentunya dengan harapan agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Tapi apakah semua harapan yang sesuai dengan kenyataan yang ada? Kita banyak melihat tidak sedikit orang bekerja yang tidak sesuai dengan fashion mereka, atau bahkan tidak sesuai juga dengan latar pendidikan mereka, karena bisa saja pekerjaan yang diharapkan sudah terisi oleh tenaga kerja yang lain, atau mungkin faktor nasib yang mengakibatkan pilihan tersebut tidak bisa dipilih tentunya. Juga selanjutnya tidak semua lulusan SMA memiliki nasib yang baik, ya. Maksudnya dalam arti tidak semua dapat mewujudkan keinginannya untuk melanjutkan kuliah karena banyak faktor tentunya. Seperti misalnya orang tua tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Mungkin karena orang tua habis di PHK misalnya, atau faktor-faktor lainnya. Atau seseorang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia tidak mampu lagi untuk melanjutkan kuliah karena keterbatasan kemampuan fisik atau mental yang disebabkan oleh kondisi. Nah, dalam hal ini, mengapa sih kewirausahaan perlu dipelajari? Nah, materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini dapat digolongkan ke dalam pengetahuan trans-science knowledge, yaitu pengembangan pengetahuan untuk melatih keterampilan, kecakapan hidup, berbasis seni, teknologi, dan ekonomi. Pembelajaran ini berawal dari melatih kemampuan ekspresi kreatif untuk menunjang ide dan gagasan agar menyenangkan orang lain. Tentunya dirasionalisasikan secara teknologi sehingga keterampilan tersebut bermuara apresiasi teknologi terbarukan. Nah, hasil dari agronomis dan apresiatif dalam pemanfaatan lingkungan sekitar tentunya dengan memperhatikan dampak yang terjadi terhadap ekosistem, manajemen serta ekonomi itu sendiri. Nah, tentunya apa sih kewirausahaan itu? Kenapa sih kita harus mempelajari kewirausahaan? Tentunya harapannya sebetulnya sejak dini, bahkan sejak sekolah dasar, kita sudah dikenalkan dengan materi pelajaran PKW ini, ya. Tentunya kita harusnya memahami bahwa sejak dini kita sudah memahami bahwa kehidupan ini selalu berhadapan dengan kenyataan hidup serta kebutuhan-kebutuhan hidup tentunya. Oleh karena itu diharapkan dengan mempelajari PKWU ini kita memiliki kecakapan hidup agar bisa mandiri dan berkarya. Nah, di mana kebutuhan produk yang diharapkan, yang dihasilkan tentunya dari kita masing-masing, tentunya produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan tahapan belajar mulai dari mencontoh, memodifikasi, dan mengembangkan produk yang memiliki nilai jual pada skala produk atau rumahan atau home industry yang bisa tentunya kita semua lakukan. Ya, kalian sebagai pelajar SMA bisa melakukannya. Tentu saja dengan menggunakan kreativitas dan mencintai budaya lokal. Itu harapannya. Coba kita lihat produk-produk yang ada pada gambar ini. Luar biasa, sangat menarik, dan ini dibuat dari bahan-bahan sisa loh, dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Nah,
Karena materi keterampilan dan kewirausahaan ini diarahkan pada pengembangan produk dalam skala home industry tadi, dengan tentunya wawasan kewirausahaan agar dapat mandiri secara ekonomi. Nah, oleh karena itu, diharapkan siswa SMA mampu mempelajari produk teknologi berdasarkan kerangka analisis sistem yang meliputi inputnya, prosesnya, serta outputnya yang dihasilkan. Nah, ini kita lihat dari banyak produksi yang bisa kita buat dan memiliki nilai jual yang tinggi tentunya karena hasil kreativitas. Tentunya pengembangan usaha seperti ini selain bisa menghasilkan uang dari penjualan, kita juga bisa mengurangi sampah. Kita tahu kan sampah anorganik itu atau sampah yang ditimbulkan dari plastik ya atau bahan-bahan anorganik ini sulit untuk diurai, bahkan membutuhkan ribuan tahun untuk bisa terurai. Nah, dengan pemanfaatan sampah ini, kita juga sudah berkontribusi loh untuk mengurangi sampah dengan cara apa? Reuse, reduce, dan recycle tentunya. Nah, ini adalah hasil-hasil produk recycle. Ya, untuk pengolahan limbah anorganik, ini tentunya kita akan membahas secara mendalam pada pertemuan berikutnya. Ya, pada saat ini kita hanya berfokus kenapa sih kita harus belajar PKWU. Nah, karena pentingnya mempelajari PKW ini selain untuk kebutuhan produk yang diharapkan tentu saja produk kebutuhan sehari-hari dengan tahapan belajar, memulai dengan mencontoh, memodifikasi dan mengembangkan produk yang memiliki nilai jual pada skala produk rumahan yang bisa kalian lakukan tentunya dengan menggunakan kreativitas dan mencintai budaya lokal. Karena materi keterampilan dan kewirausahaan ini diarahkan pada pengembangan produk dalam skala home industry dengan wawasan kewirausahaan agar dapat mandiri secara ekonomi. Kalian mampu menghasilkan uang dari produk-produk yang kita hasilkan. Nah, sekarang sudah mulai memahami kan mengapa kita mempelajari PKWU ini atau pendidikan keterampilan dan kewirausahaan. Nah, selanjutnya bidang-bidang apa saja sih yang dibahas atau dipelajari pada materi PKWU ini? Nah, ada 4 cabang atau materi yang dipelajari dalam kewirausahaan walaupun kita dalam 1 semester boleh memilih hanya 2 bidang saja, tapi kita perlu mengetahui juga apa sih bidang-bidang tersebut. Yang pertama adalah kerajinan. Ini dapat dikaitkan dengan kerja tangan yang hasilnya berupa benda untuk memenuhi tuntutan kepuasan pandangan karena dilihat dari sisi keindahannya. Nah, lingkup ini dapat digali dari potensi lokal dan seni terapan atau applied art, desain kekinian atau modernisme art, ada postmodernisme. Nah, berikutnya adalah rekayasa. Rekayasa ini terkait dengan beberapa kemampuan merancang, merekonstruksi, dan membuat benda produk yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan pendekatan pemecahan masalah. Sebagai contoh, misalnya rekayasa dalam penyambungan balok kayu untuk membuat susunan konstruksi kerangka atap rumah. Nah, hal ini kan harus dilakukan dengan prinsip ketepatan agar susunan rumah tidak mudah roboh atau runtuh. Nah, lingkup ini memerlukan kesatuan pikir dan kecakapan atau kecepatan tangan. Ini membuat susunan pengarahan kepada berpikir kreatif, praktif, efektif, ketepatan, dan hemat, serta berpikir prediktif. Maksudnya, ketika terjadi kita melakukan hal ini, maka akhirnya nanti akan terjadi seperti apa. Ketika kita membuat konstruksi yang salah atau prediksi yang salah, maka berdampak pada kemudian harinya. Nah, itu maksudnya berpikir prediktif. Selanjutnya, budidaya.
Budidaya ini yang kita bahas pada pelajaran PKWU adalah budidaya tumbuhan dan budidaya hewan. Kalau budidaya tumbuhan ini mencakup pembibitan, penanaman, pemanenan, penyimpanan, dan penanganan atau pengemasan serta pendistribusiannya. Tentu saja ketika kita memiliki barang yang kita produksi tentu harus ada distribusi ya. Kita bisa menjualnya. Nah, memanfaatkan edukasi teknologi budidaya ini adalah pembinaan perasaan, pembinaan kemampuan memahami pertumbuhan dan menyatukan dengan alam atau ekosistem yang ada agar ekosistem berjalan dengan sempurna dan tidak ada kerusakan-kerusakan yang dialami. Terus juga agar menjadikan siswa ini berpikir sistematis berdasarkan potensi kearifan lokal ya atau budaya lokal. Nah, berikutnya adalah pengolahan. Pengolahan ini adalah bentuk transformasi atau perubahan bentuk dari bahan mentah menjadi produk olahan. Nah, transformasi ini tentu saja membutuhkan proses-proses, baik proses fisik, proses kimia, maupun mikrobiologi. Proses pengolahan mencakup pula penanganan dan pengawetan bahan melalui berbagai teknik-teknik dasar tentunya ya. Proses pengolahan dan pengawetan agar timbul kesadaran pada kita pentingnya melakukan penanganan terhadap pengolahan dan pengawetan bahan pangan agar tidak mudah rusak tentunya. Selain itu, kita juga mampu memodifikasi makanan dari berbagai daerah yang dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda. Indonesia kaya sekali akan makanan-makanan dari berbagai daerah. Nah, tentunya kita bisa memodifikasi itu agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, demikianlah kita pelajari dalam PKWU. Nah, bagaimana? Sudah paham kan kenapa kita harus mempelajari pendidikan keterampilan dan kewirausahaan serta lingkup dan materinya? Semoga penjelasan ini bisa lebih memotivasi kalian untuk tetap semangat dalam mempelajari ilmu keterampilan dan kewirausahaan agar kalian juga bisa menjadi pengusaha, tentunya yang memiliki semangat, percaya diri, optimis, berani, amanah, dan tentunya sukses. Semoga dengan pemahaman ini kalian lebih semangat ya belajarnya dan nantikan video Ibu selanjutnya dengan materi yang lebih menarik tentunya. Sampai jumpa dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.